Kalau jadi ojek online tuh Susan, lu pernah ditawar orang nggak sih? Makanya aku bilang kamu tuh perempuan hebat. Kamu sebagai perempuan cantik, kamu mau jadi ojol, say. Coba kamu buka jaket kamu tuh. Hah? Coba buka. Buka nih? Iya. Aku mau melihat ke pemirsa, secantik ini mau jadi ojol. Gila banget, say, dia pakai tank top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu nih di acara Uni Podcast Seru Uni. Kita kedatangan sama Susan, ojol cantik, say. Kenalkan diri. Halo, aku Susan, biasa dipanggil Susan Ojol. Susan ojol. Emang lo sekarang ini lagi sibuk jadi ojek online? Iya, aku dari 2018 Kak. 2018 lama kali ya. Mau jalan 6 tahun. Kalau jadi ojek online tuh Susan, lu pernah ditawar orang nggak sih? Wah, enggak sih Kak. Alhamdulillah nggak pernah. Serius lu? Iya. Jadi yang Uni tahu ya, kan kita tuh sebagai ojek tuh sering di WhatsApp, sering di telepon nih. Pasti. Nah, gimana ceritanya di Susan? Pernah sih diam-diam tuh di WA Susan. Dia nanya, Mbak Susan masih ingat nama aku yang kemarin naik ojolnya gitu. Susan ini kamu cantik banget ya, say. Seorang ojol perempuan cantik tuh gila banget nih. Kenapa kamu mau berprofesi sebagai ojol gitu? Cari pengalaman Kak, seru juga sih. Semenjak Susan jadi ojol itu banyak banget motivasi buat Susan. Kalau kamu tuh banyak dan kamu juga cantik gitu ya, dan seorang ibu. Iya bener nggak seorang? Iya betul. Berapa orang anakmu, say? Satu. Udah besar ya? Udah 11 tahun setengah Kak, mau 12 tahun. Nah, kenapa kamu bertahan jadi profesi ojol? Boleh jujur Kak? Harus jujur, Oke. say. Aku kan single siapa? Jangan kakak. Oh iya, lupa Uni, sorry. Uni, jadi gini ya, kenapa aku tuh lebih memilih ojol selama 2 tahun ini? Yang pertama, aku kan single parent-nya, Uni, udah 10 tahun. Kamu single parent, say. Nih, single parent ya. 10 tahun aku, Uni, jadi semenjak itu aku lihat teman-teman aku juga jadi ojol kan, kayaknya enak banget gitu. Oke. Penghasilan juga lumayan. Ya akhirnya aku juga motivasi untuk terjun ke dunia ojol. Ya alhamdulillah nih, setelah aku jadi ojol itu membantu banget ekonomi aku dalam sehari-hari buat jajan anak sekolah, buat kebutuhan sehari-hari, buat sekolah. Apakah itu mencukupi? Cukup nggak cukup, dicukup-cukupin Umi. Harus cukup ya. Iya Umi. Karena kebutuhan sehari-hari itu wajib, say. Wajib. Karena kan banget. yang kita cari itu emang harian Umi. Harian ya. Karena kalau kita nggak punya pendapatan harian, dapur nggak ngumpul ya. Betul. Karena kita seorang ibu tuh dapurnya harus ngumpul ya, saya. Betul banget Umi. Terus kamu nggak ada profesi lain nih selain ojol? Kadang aku juga freelance Uni, sebagai Freelance. SPG. Sebagai SPG. Terus? Terkadang aku juga 1 tahun ini aku kerja sebagai marketing, cuman kan itu yang aku jalanin sehari-hari sebenarnya ya ojol sih yang utama. Jadi kayak marketing, SPG itu cuman buat Tambahan. aja. Nah, marketing sama apa tadi lagi? SPG. SPG. Itu tambahannya tuh apakah bisa mendapatkan income yang lebih gimana? Ya yang selama ini aku jalani sih alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Aku juga kan 1 tahun ini jualan es juga nih buat Es apa, cari sayang? tambahan. Es cappuccino cincau nih. Oh, berapa apa namanya, cup ya? Iya, 1 cupnya tuh jual 5.000 nih. Oh, berapa buah tuh kejual sehari? Kalau lagi rame ya bisa ngejual 30 sampai 40 cup. Tapi kalau lagi sepi ya paling 5 cup. Tapi itu by online atau kamu letak di satu stand? Letak 1 stand. Aku yang jaga sendiri. Oke, Jadi pagi oke. aku narik, siang aku jualan es. Jadi jualan sambil narik juga. Jadi kalau aku ada orderan masuk, aku ambil. Aku tinggal dulu usahanya. Ini karena kita baru ketemu nih, Susan. Iya.
Jadi agak kaku nih gue ngomong sama lu. Aku juga nervous loh. Karena gue lihat nih seorang ojol cantik ini, gue jadi gimana ya? Kok kamu sanggup ya jadi ojol? Kok kamu bisa ya jadi ojol? Dan kamu tuh seorang wanita yang cantik, say, gitu. Jadi aku tuh kayak malu di diriku. Kamu tuh benar-benar jadi wanita hebat nih. Jangan bilang cantik mulu nih, saya nggak cantik. Iya, karena orang banyak memilih ya pekerjaannya ya. Karena dia malu jadi ojol, dia mau mencari pekerjaan itu yang enak gitu. Nah, kamu pekerjaan apa aja kamu lakoni. Karena dengan fisik kamu yang Uni lihat sekarang nih, kamu tuh nggak malu, say. Gimana nih perasaan kamu nih sebagai seorang ojol? Kamu harus jawab jujur. Bahagia Uni. Serius lu bahagia? Bahagia banget. Karena seorang perempuan tuh kalau tradisi ya nggak mungkin jadi seorang ojol gitu. Ya salah satunya keadaan juga sih. Tapi kamu menerima. Insya Allah Bahagia. Batin Uni. Bahagia, saya. Jadi dia bisa menerima keadaan ya. Jadi jalanin aja ke depannya kayak gimana, nikmatin apa yang kita cari. Insya Allah nih secapek apapun yang kita jalanin itu nggak akan terasa capek gitu loh. Paham nggak? Paham dong, karena kalau kita mencintai pekerjaan itu kita akan merasa nyaman. Senang, gitu. happy aja. Apakah kamu nggak mau cari pekerjaan yang lain, Seh? Udah nyaman nih jadi ojol. Udah nyaman ya? Bayangin sudah 6 tahun senyaman itu kah? Senyaman itu udah 6 tahun. Bener. Tapi yang biasanya pesan ojol kamu tuh perempuan atau cowok sih? Semua nih. Semua. Semua. Yang kebanyakan deh. Cowok lah. Cowok. Terus kalau dia yang kamu gonceng nih, apa nggak ada yang gimana gitu? Ada nih. Ada. Pasti kejadian-kejadian aneh tuh selama 6 tahun suka dukanya tuh ada. Baik buruknya tuh pasti ada nih. Jadi Uni mau tanya nih sama Susan, pengalaman yang unik yang Susan rasakan sekarang ini, apakah ada pelecehan? Kalau untuk pelecehan sih selama ini yang Susan jalanin ada nih. Serius loh? Serius. Nggak mungkin nggak ada nih, apalagi driver itu seorang lady ya. Pasti ada aja. Uni mau tahu pelecehan gimana nih? Jadi tuh waktu Susan nganterin penumpang laki-laki, itu Susan nganter ke daerah Jakarta Pusat. Dari rumahan. Jadi posisinya orangnya emang agak tua dikit. Tua keladi ya? Iya. Ya udah akhirnya dia posisi duduk tapi kok mepet terus gitu loh. Banget. Mepet. Maaf ya sampai itu nempel ke Susan gitu. Apaan sih? Oh, terus lanjut di note ya. Akhirnya Susan isi dong. Iya. Tangannya tuh kayak berjalan sampai ke Susan. Ya Allah. Dempetnya tuh dempet banget ya. Itu sering terjadi sama Susan. Sering banget. Gila banget. Sampai kadang Susan, aduh risih banget sih ini sampai Pak bisa belakangan nggak sih gitu kan. Saya sempit banget Pak, ini udah duduk di bagian jok banget gitu depannya kan. Oh iya Pak, maaf. Jadi setiap pada tanggulan tuh emang disengajain kayak dimajuin lagi sama dia. Lu berhentikan motor atau lu lanjut terus atau gimana? Berhenti lah nih, nggak mungkin Susan lanjut karena kan posisinya udah terlalu mepet gitu. Jadi akunya ngejalanin juga nggak nyaman gitu. Ya kalau gua jadi lu, gua tendang kok. Karena gini ya, posisi serba salah sih Uni. Oke. Kita juga kan, nggak boleh kayak gitu ya, benar-benar. Dari manapun seburuk-buruknya customer, dia tetap memberi nilai buat kita Reva. Iya, tapi jadilah customer yang sopan. Hargailah wanita yang hebat ini mencari duit gitu. Karena kan kalau kitanya dikasih nilai kan kita juga Uni yang kenal. Oke, karena kita butuh rating Betul juga ya sayang. Betul. Tapi ada nggak yang lebih kurang ajar nih Susan? Karena kan biar jadi pengalaman juga untuk ojek-ojek cewek yang lainnya ya. Gimana seorang penumpang itu kurang ajarnya ke ojol cewek gitu. Iya. Lebih hati-hati aja sih, makanya sekarang kebanyakan tuh lady ojol tuh ngambil food karena dia tahu karena resiko kita lady ojol tuh pasti banyak banget. Makanya kadang customer bilang
aku tuh jarang tahu dapetin driver cewek, banyak kan cowok. Ini kok aku baru dapat nih katanya. Baru dapat, aku jelasin dong karena Pak banyak kan tuh ojol lady tuh ngambil food, aku bilang gitu. Jadi jarang yang ladies ambil Penumpang. penumpang. Ya, Tapi kalau kita ngomong bagus-bagus juga penumpang itu juga akan paham ya. betul. Tapi kalau misalnya ada nih misalnya penumpangnya yang jatuh cinta sama kamu gimana nih? Banyak kan nih. Serius loh. Apa jangan suami orang aja ya? Ngapain gitu kan? Nggak main ya. Tapi ada yang lanjut ke WhatsApp atau gimana? Atau Sampai ada mau lamaran juga ada nih. Oh sampai mau lamaran? Kenapa susah nggak? Awalnya tuh aku dikasih uang tip 1 juta nih. Gila banget say. Terus? Aku dikasih uang tip 1 juta karena aku nemuin dia makan di satu tempat restoran di daerah Tomang. Nah, Itu udah tua atau gimana sih? orang Korea nih. Orang Korea Susan perbaikan keturunan. Berharap begitu nih. Terus gimana? Ya, kita tuh keran WhatsApp, dia juga nyambung sama aku. Ya, Pakai bahasa Indonesia bahasa bahasa Korea? Indonesia. Dia Oh. kebetulan dia orang Korea Selatan, dia tinggal di Jogja. Ganteng gak sih? Banget, Umi. Gimana jadinya? Setelah kamu mendapat duit 1 juta dari orang Korea, Alhamdulillah nih langsung buat bayar sekolah anak, kelanjutannya? buat bayar motor, Kelanjutannya? komunikasi dengan baik, Hubungannya? landas. Jadi aku gak mau merit nih sama dia. Udah dikasih duit 1 juta say. Enggak lah, Umi, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Karena kan karena dia juga kan nggak mau masuk Islam, aku juga nggak mau masuk Oke, agama. oke. Itu udah mau lamaran, posisinya cuma kita punya perjanjian. Jadi bilang kan, saya mau nikahin kamu, tapi kamu jangan memaksakan saya untuk masuk agama kamu. Oke. Itu kalau saya masuk agama kamu itu mendasarkan dari hati ya. Kata saya Benar. bilang gitu. Oh yaudah, karena keluarga juga nggak setuju, Benar. yaudahlah nggak Kemana usah aja dilanjut, kita kembali lagi ke rektor. Kembali ke laptop. Tak ada hubungan lagi. Ember. Dan itu kita nggak ada lagi namanya komunikasi, udah nggak ada. Udah nggak ada ya komunikasi. Putus lagi. Berarti you happy ya? Ya happy banget tuh nih. Banget, Banget. ya. Selama 10 tahun jadi single parent, 6 tahun jadi seorang ojol jalanan, happy banget dan bersyukur banget. Bahagia aku. Tapi kamu nggak mau berkeluarga lagi? Berkeluarga lagi? Papanya berat nih. Iya biasalah kita perempuan-perempuan nih yang perempuan-perempuan hebat, independent woman, kita kan harus memikirkan hal itu untuk yang terakhir ya. Gimana nih masa depan kita berikutnya gitu. Pasti Udi, kalau pernikahan tuh, apalagi aku tuh masih muda ya. Iya. Disuruh terus sama keluarga besar gitu kan, nyuruhnya udah nikah gitu kan. Cuma kan emang belum dapet yang pas, belum dapet yang benar-benar serap. Karena gini, kalau aku mikirin diri aku sendiri, oke lah nih. Iya. Mungkin dari suamiku udah nikah. Oke. Tapi kan ada sesuatu yang harus aku pikirin, itu ada. Tapi jarang loh suami baru sayang sama anak lama. Nah, Jarang banget. Nggak ada. Jadi banyak pengalaman juga dari teman-teman ayah tiri itu banyak kan ya gitu lah. Ini bukan masalah salahnya di ayah atau Betul. salahnya di anak, itu memang keadaan. Betul. Tapi berat nggak sih jadi janda saya? Enggak sih, aku happy. Harus happy ya, Happy. nggak boleh sedih ya. Ngapain harus sedih? Karena udah kita nikmatin aja jalannya. Nikmati jalannya, ya kedepannya kita nggak tahu kan. Kita wanita mandiri ya, Jadi wanita tuh harus elegan. harus elegan, harus mandiri. Betul. Jadi nggak ada sedih-sedih ya coy, walaupun kita seorang janda ya Betul. coy. Ya. Seorang janda juga kan punya kehormatan. Iya. Tergantung jandanya. Tergantung jandanya ya. Ember. Tapi kita bisa cari duit sendiri tuh Betul. udah oke, udah oke. Karena seorang perempuan tuh kalau sampai dia bisa nyari uang sendiri tuh sesuatu kehormatan. Tapi kan stigma-stigma yang ada di masyarakat kita nih sekarang nih Susan. Kalau kita jadi seorang janda itu gimana ya gitu.
kan agak negatif thinking nih, apalagi kamu seorang ojol, pergi pagi pulang malam. Betul. Seperti itu. Gimana nih menurut kamu, apakah kamu, apa yang kamu rasakan gitu dengan Kalau hinaan tuh udah pasti diterima nih. kamu terima? Kalau hinaan tuh dari mulut ke mulut seorang janda, jadi seorang janda tuh emang pasti banyak dihina orang, dipandang sebelah mata tuh udah pasti. Cuman kan gimana kita nanggepinnya? Iya. Biarin aja. Yang penting selama kita jadi janda kita nggak minta makan nih sama orang. Hinaan apa yang biasa kamu rasakan yang paling sedih menusuk nih ke jantung kita gitu? Sebagai perempuan apa nih hinaan yang sebagai seorang janda gitu? Terlalu direndahin sih Uni. Terlalu direndahin ya? Jadi kita main sama anak cowok aja, deket sama temen laki-laki dibilangnya gatel lah, inilah itulah, yang A yang B, banyak lah pokoknya nih. Omongan-omongan yang nggak baik itu banyak. Jawab terus tuh ke telinga kamu. Benar. Tapi kan kita harus juga membuktikan ya, kita tidak seperti yang mereka bilang gitu. Betul. Banyak Uni. Jadi kayak aku punya temen cowoknya tuh ngobrol sama susah, temen cemburu, aduh dia serba salah kan. Jadi selama 1 tahun ini aku ya single factor aja, dijalani sendiri, tanpa gabung sama anak ojol. Jadi kalau aku gabung salah paham lagi, jadi dia serba salah nih, udah sendiri aja lah jalanin gitu. Sakit nggak hati kamu? Pasti. Gimana rasa sakit hati kamu tuh? Sakit apa sih, Say? Kita nggak seperti itu tapi dituduh terus. Aku nggak pernah mau dengar omongan orang sih. Biarin aja lah orang mau ngomong apa tentang aku. Yang penting selama aku jadi single parent, aku nggak pernah nyusahin atau minta ngomong orang itu enggak. Oke. Ada nggak sih orang yang mau serius sama lu nih, mau berumah tangga sama lu ke depannya? Ada nggak sih orang yang dekat sama lu sekarang nih? Banyak tuh nih. Banyak, gila banget, dia banyak penggemarnya nih. Ini ojol cantik gila banget. Kemarin sempet mau dilamar ini mau PNS dosen. Oh, Apa yang mau? kenapa say? Belum seru nih. Karena gini ya, kalau untuk mencari materi mah gampang nih. Untuk cari materi mencari materi sama laki-laki itu gampang nih. Tapi cari kenyamanan yang susah. Iya, karena mereka sama kita tuh udah berantakan ya, kita udah yang kedua atau yang udah ketiga. Betul. Tapi yang sebanyak itu orang yang suka sama kamu, apakah kamu dekati sekarang atau kamu masih jalan atau gimana? Atau ada yang kamu pilih nih dekatnya supaya kamu tuh bisa lebih mengenal nih karakter seorang laki-laki itu? Untuk saat itu nggak ada sih. Yang deketin banyak tapi akunya nggak mendekat. Ya, harus. Karena aku harus biar gimana pun aku harus tetap jaga harga diri aku. Iya. Karena harga diri kan mahal nih. Mahal banget. Karena makanya aku bilang kamu tuh perempuan hebat. Kamu sebagai perempuan cantik, kamu mau jadi ojol say. Lihat kamu tuh gimana ya? Coba kamu buka jaket kamu tuh. Hah? Coba buka. Buka nih? Iya. Aku mau melihat ke pemirsa, secantik ini mau jadi ojol itu janda yang hebat say. Biasanya janda itu menjual harga diri. Bukan menjual harga diri. Oh, gitu kan. Menjual gimana fisik dia yang oke. Ini kita pakai jaket ojol loh, bukan bawa mobil Grab itu nih ojol. Ya Allah, pontang-panting panas. Boleh nggak kamu buka? Oh, malu nih. Nggak apa-apa, biar mereka tahu nih secantik ini seorang janda cantik yang mau bekerja jadi seorang ojol gitu. Jadi karena gimana ya, Uni melihat sekarang ini jangan pernah, walaupun kita cantik, walaupun kita perempuan, kita nggak boleh memilih pekerjaan itu ya. Nah, kamu ini harus membuktikan ke yang lain, kamu tuh cantik say. Sekarang nih. Besok. Oke. Coba buka jaketnya. Jadi dengan peran kamu seperti ini, kamu tuh bangga memakai jaket ojol ini gua. Gak apa-apa nih ya. Gak apa-apa. Ini buka semua nih. Buka aja jaketnya, ntar kita pakai lagi. Oh, gitu. Biar mereka tahu nih, walaupun kita cantik jangan milih-milih pekerjaan side. Yang penting halal. Gitu. Betul. Menurut gue. Karena kita harus jadi independent woman yang kuat. Betul. Wanita hebat, mandiri.
Bukan ini? Bukan. Aduh malu. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Gak apa-apa buka. Nggak. Tarannya susah. Gila banget sih, dia pakai tank top. Aduh. Nah, beda lagi nih. Pakai tank top. Nih, gue jadi minder sama lo. Ya jangan gitu lah Uni. Iya. Cantik tadi, Oh, iya. kamu kurang cantik karena pakai jaket say. Sekarang kalau kamu buka jaket kamu nih auranya tuh keluar ya. Ya gitu. Jangan malu-malu Susan. Kalau udah cantik ya cantik aja, jangan malu-malu. Kan emang maluan Uni. Jadi singkirkan ke jaket deh, kita cerita panjang. Oke. Jadi kalau niat kamu nih ke depan nih Susan, apa nih cita-cita kamu? Apa yang kamu inginkan yang belum tercapai sama kamu gitu? Dulu kan Susan punya cerita pengen berangkatin almarhum orang tua umroh. Oke. Nah udah gitu karena almarhum lebih dipanggil duluan sama Allah. Insya Allah kalau Susan ada rezeki nih cita-cita Susan tahun depan pengen umroh. Allah Akbar, bagus banget. Kalau itu diceritain sedih nih. Sedih banget tadi. Gue harus dengar gimana? Karena banyak yang ngeremehin Susan sebagai ojol ya. Iya. Apalagi ya seorang Susan mana mungkin sih pergi umroh gitu. Dengan umroh kan itu biayanya puluhan juta ya. Iya. Tapi emang Susan ada niat. Sebelum Susan ada niat pergi umroh, itu emang Susan udah dimimpiin nih. Susan ada di dalam Mekah itu. Oke. Susan di dalam Mekah dikelilingin sama segerombolan orang putih semua. Oke. Nah dari situ Susan langsung makin yakin kalau Susan tuh bakal bisa pergi umroh. Harus bisa. Jangan kamu ragu dengan keinginan kamu. Kamu harus gapai itu. Maka kamu sekarang udah menabung ya. Alhamdulillah nih aku udah di umroh. Iya, itu yang penting karena dari niat kita harus kerjakan. Kalau kita mau umroh ya udah kita niat aja. Karena apa? Karena mamah juga kan udah dipanggil duluan. Ya udah akhirnya mama aku badalin umroh almarhum dulu waktu aku udah berangkat. Aku kebetulan umroh sering, tapi insya Allah bulan depan haji insya Amin, ya Allah. Dari saling ngedoain ini. Kita harus saling mensupport sebagai Betul. wanita ya. Betul. Jadi kalau kamu dikasih kesempatan nih, hal yang pertama yang kamu lakukan di masa depan apa sih? Di masa depan tuh karena aku seorang single mom, tujuan aku sih dia anak aja sebenarnya. Dia anak aja ya. Kamu jangan selalu ngomong kamu single mom, single parent. Kamu diam aja, berjalan aja sendiri sayang. Jangan sampai kita dikasihi orang, kita janda, kita single mom, kita bisa sayang. Benar. Tujuan Susan kan memang pengennya dapetin suami kan yang bisa ngangkat derajat orang tua. Iya. Yang bisa tulus sayang sama anak. Tapi pengusaha atau pegawai negeri sih? Apa aja lah nih, yang penting mencukupi. Oh, berarti yang bisa mencukupi kebutuhan kita ya. Betul. Aduh, susah. Kalau perempuan ngerumpi nih, apalagi perempuan hebat, ini nggak ada habisnya ya. Iya betul. Boleh nih, kamu pakai jaket lagi. Oh oke. Aku juga mau lihat sisi lainnya kamu. Ternyata dengan kamu pakai jaket, nggak pakai jaket berbeda banget. Beda banget. Sampai kalau udah kena panas sama nih. Buluk langsung. Enggak lah, karena ini benar-benar sisi lainnya kamu ini harus ditonjolkan nih. Seorang ojol cantik yang begitu pekerja keras, seorang ibu yang baik, seorang anak yang juga mengingat orang tuanya. Aduh, pesan apa nih yang mau kamu sampaikan, kesan ke teman-teman kita nih yang sama nih profesinya sebagai perempuan, jangan pernah malu atau gimana nih, pesan singkat dari Susan gimana? Ya pesan Susan untuk pastinya terutama untuk yang single ya. Terutama untuk single saya pesan dari Susan pakai tanda kutip. Maupun yang masih gadis gitu kan.
jangan pernah yang untuk malu kerja apa aja, karena kita hidup ini kan butuh makan. Pasti. Jangan selalu ngejar duniawi, tapi kejar ibadahnya. Itu yang utama. Sebab kalau kita ngejar dunia itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Yang utama Susanto pengen wanita-wanita Indonesia tuh semuanya kuat-kuat. Wanita hebat. Kuat-kuat, semua wanita Indonesia itu harus kuat. Harus berani. Harus punya harga diri. Karena Penting. harga diri itu penting banget. Dan satu lagi, jadilah wanita yang penuh dihargai dan harus elegan. Harus elegan, saya. Elegan harus. Kenapa ya? Karena cewek sekarang kan kalau kita melenceng sedikit aja orang gampang banget memandang kita sebelah mata. Iya. Makanya tunjukin kalau kita tuh lebih strong, lebih kuat Iya. dari laki-laki. Ya, jadi pesan-pesan dari kamu ini benar-benar ini bisa menginspirasi kita ya, karena kita seorang perempuan tuh Betul. memang harus kuat, harus hebat, jangan pernah tangan di bawah saya, kita harus Betul. mandiri, tapi Betul. juga jangan pernah kita jadi pemimpin ya. Betul. Itu yang selalu dipesan, kita sebagai perempuan tuh memang harus hebat dan kuat, tapi jangan pernah berhayal jadi seorang yang Wonder Woman ya. Wonder Woman itu nggak boleh. Karena gini nih ya, sekeras-kerasnya atau sehebat-hebatnya seorang perempuan, dia Kita tetap di bawah. bukan apa namanya, bukan seorang pemimpin, bukan. Tapi dia seorang perempuan juga, kita harus punya inspirasi buat laki-laki biar kita tuh selalu dihargai. Jadi Susan seorang inspirasi buat siapa? Buat semuanya. Buat semuanya. Oke. Biar pada kuat lah, intinya jangan pernah menyerah. Iya. Jangan mau diinjak harga diri kita sebagai perempuan. Benar-benar. Oke, Susan, ini Uni terima kasih banyak. Sama-sama Uni. Ini wanita hebat yang belum pernah Uni temukan di Bukit Tinggi, Say. Ya Allah.